HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? Enggak ada masalah. Pak Doni juga dinilai sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, Pak, kalau terkait kepres pemindahan Ibu Kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu,
tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin ibu kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN. Ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut.
David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? Enggak ada masalah. Pak Doni juga sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum.
Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantaranya seperti apa, Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di Ibu Kota baru. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu di antaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin komplika dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut.
Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi.
Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? enggak ada masalah. Pak Doni juga sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin ibu kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin komplika dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan.
Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. Alasannya apa dan Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? enggak ada masalah. Pak Doni juga sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin komplika dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan,
Sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur.
Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak ya? enggak ada masalah. Pak Doni juga di sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan Ibu Kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di Ibu Kota Baru. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda,
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5-6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli.
Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. alasannya apa dan Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak ya? Enggak ada masalah. Pak Doni juga sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan Ibu Kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS 18 Satuan TNI jadi pelindung IKN,
ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara (IKN) menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu di antaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer.
HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? enggak ada masalah. Pak Doni juga dinilai sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan Ibu Kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya,
Mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin ibu kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan. Termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor.
Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. alasannya apa dan Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? enggak ada masalah. Pak Doni juga dinilai sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan Ibu Kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani
bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di Ibu Kota baru. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil-Koramil Komando Rayon Militer termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David.
usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5-6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak
Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya... Nggak ada masalah ya Pak? Enggak ada masalah. Pak Doni juga sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus Kenegaraan.
Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing.
Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. Alasannya apa dan Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? enggak ada masalah. Pak Doni juga dinilai sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN. Ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,
Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan. Termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan.
Bahkan dipastikan pada peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak ya? enggak ada masalah. Pak Doni juga dinilai sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda,
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli.
Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. alasannya apa dan seperti Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak ya? enggak ada masalah. Pak Doni juga sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan Ibu Kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS 18 Satuan TNI jadi pelindung IKN,
ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara (IKN) menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu di antaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer.
HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. Alasannya apa dan Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? enggak ada masalah. Pak Doni juga sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan Ibu Kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya,
Mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin ibu kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di ibu kota baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor.
dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5–6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak ya? Enggak ada masalah. Pak Doni juga dinilai sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan Ibu Kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani
bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN, ribuan prajurit siaga di Ibu Kota baru. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil-Koramil Komando Rayon Militer termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan, termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU, di lapangan Lanut Domber, Balikpapan,
Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5-6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing. Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus
untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? enggak ada masalah. Pak Doni juga sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mundurnya Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin Ibu Kota Nusantara. Adapun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masuk radar militer AS-18 Satuan TNI jadi pelindung IKN. Ribuan prajurit siaga di Ibu Kota baru. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara IKN menuai sorotan dari beberapa aspek. Satu diantaranya ialah aspek keamanan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn, Dr. Muldoko menyebut jika perkembangan teknologi telah menjadikan medan pertempuran semakin kompleks dan wilayah IKN masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas, ujar Muldoko dikutip dari website KSP. Hal itu yang membuat pihaknya mengupayakan kerawanan IKN tersebut dengan menganut konsep pertahanan cerdas. Sementara itu di waktu yang berbeda, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa TNI AD akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer Kodim di kawasan IKN. Rencana nanti akan dibangun Korem Komando Resor Militer lagi, serta Koramil Komando Rayon Militer termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN, kata Maruli. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang, kata Agus. Namun demikian, sebut Agus, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, lanjut Panglima TNI, selaras dengan visi TNI yaitu well organized. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan.
termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, ujar David, usai memimpin upacara HUT ke-78 TNI AU di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan kedua Agustus digelar gladi kotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5-6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. HUT RI digelar di IKN, Jenderal Bintang 4 utus ribuan personel TNI, Istana Negara dikelilingi markas militer. HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Demi mengamankan pelaksanaan momen paling bersejarah bagi NKRI tersebut, militer Indonesia tentunya tak ingin kecolongan. Hal tersebut pernah diungkapkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak belum lama ini saat berkunjung ke IKN. Kala itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut TNI AD akan menyiapkan personel terkait pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Rencananya, sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel akan dikerahkan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI akan digelar di IKN. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya, kami siap mendukung kegiatan di IKN, tutur Maruli. Ia juga akan menempatkan setidaknya 18 satuan di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana itu diungkapkan Maruli saat dirinya mengunjungi IKN, Rabu, 21 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa TNI AD telah membangun Komando Distrik Militer, Kodim, di kawasan IKN. Selain itu, juga akan ada Koramil-Koramil, Komando Rayon Militer, termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN. Dalam kesempatan itu, KSAD Maruli juga meninjau pembangunan titik nol Nusantara. Untuk pengamanan pertahanan udara, pertahanan medan segala macam, nanti kami rencanakan, kata Maruli. Maruli turut didampingi sejumlah pejabat TNI AD serta Forkopimda Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo memilih mundur dari jabatannya. Mundurnya Bambang dan Doni turut direspon Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengaku tak khawatir mundurnya Bambang dan Doni berdampak pada investor asing.
Menurutnya, saat ini tak ada masalah dengan investasi yang masuk. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau pembangunan Istana Negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara alasan Bambang dan Doni mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN disebut karena hal pribadi. Dikatakan Presiden nantinya Bambang akan diberikan penugasan baru, yaitu mengurus kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Namun soal tugas baru untuk Doni, Presiden Jokowi belum bisa memastikan. Alasannya apa dan Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang